Rumi adalah seorang penyair sufi dan ulama yang lahir di Balkh, Persia Raya pada tahun 1272. Ayahnya adalah seorang cendekiawan yang terkenal dan saleh yang mengajarkan ilmu agama dan filsafat kepada Rumi sejak kecil. Ketika Rumi berusia 3 tahun, keluarganya meninggalkan Balkh karena terancam oleh serbuan Mongol. Mereka berkelana melalui Khurasan dan Suriah sampai akhirnya menetap di Konya, ibu kota provinsi Rum di Anatolia Tengah II. Di Konya, Rumi meneruskan pendidikan dan karier ayahnya sebagai seorang cadi, hakim syariah, dan guru. Ia juga menikah dan memiliki 2 anak. Rumi dikenal sebagai seorang ulama yang berwibawa dan dihormati oleh masyarakat. Ia juga menulis beberapa karya sastra dalam bahasa Persia seperti diwan, kumpulan puisi, dan fihi mafihi, kumpulan ceramah. Namun, hidup Rumi berubah secara drastis ketika ia bertemu dengan Syams Tabrizi, seorang sufi pengembara yang datang ke Konya pada tahun 1254. Syams adalah seorang guru spiritual yang mengajarkan cinta ilahi kepada Rumi. Ia juga menantang pandangan-pandangan Rumi tentang agama dan dunia. Pertemuan mereka memicu hubungan persahabatan yang dalam dan intens, yang membuat Rumi terpesona oleh Syams. Mereka sering berdiskusi, berzikir, dan bersama-sama. Hubungan mereka tidak disukai oleh beberapa orang di sekitar Rumi, terutama oleh anak-anak dan murid-muridnya. Mereka merasa cemburu dan khawatir bahwa Syams akan mengambil alih pengaruh Rumi. Pada suatu malam pada tahun 1248, Syams menghilang secara misterius dari Konya. Ada dugaan bahwa ia dibunuh oleh orang-orang yang iri kepada Rumi. Kehilangan Syams membuat Rumi sangat sedih dan putus asa. Ia mencari-cari Syams di mana-mana, tetapi tidak berhasil menemukannya. Ia juga menulis puisi-puisi rindu yang ditujukan kepada Syams, yang kemudian dikumpulkan dalam karya terkenalnya yang bernama Divan-e-Syams-e Tabrizi II. Dalam masa duka itu, Rumi mendapatkan bantuan dari beberapa orang yang membantunya mengatasi kesedihan dan melanjutkan hidupnya. Salah satunya adalah Husam Çelebi, seorang murid setia Rumi yang menjadi sahabat karibnya. Husam mendorong Rumi untuk menulis karya sastra terbesarnya, yaitu Masnavi, kumpulan cerita sufi dalam bentuk syair. Husam juga mengiringi Rumi dalam tarian sufi yang dikenal sebagai sema, putaran, yang merupakan salah satu cara Rumi untuk mencapai keadaan ekstas spiritual. Selain Husam, ada juga Salahuddin Zarkub, seorang pandai emas yang menjadi guru spiritual kedua bagi Rumi. Salahuddin mengajarkan Rumi tentang kerendahan hati dan kesederhanaan hidup. Ia juga memberikan contoh tentang bagaimana menjalani hidup dengan cinta ilahi dengan bimbingan dari Husam dan Salahuddin, serta dukungan dari keluarga dan pengikutnya. Rumi berhasil mengubah kesedihan menjadi keindahan. Ia menjadi salah satu penyair sufi terbesar dalam bahasa Persia, yang puisi-puisinya memiliki daya tarik universal. Ia juga menjadi salah satu ulama sufi terkemuka, yang ajaran-ajarannya mempengaruhi banyak tradisi sastra dan spiritual di dunia. Rumi meninggal pada tahun 1273 di Konya dan dimakamkan di sana. Makamnya menjadi tempat ziarah bagi banyak orang dari berbagai agama dan budaya. Rumi dianggap sebagai salah satu tokoh yang mewakili cinta, toleransi, dan persatuan antara manusia. Demikianlah cerita pendek tentang perjalanan Rumi.